Bapa dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang sulit Tuhan di antara manusia, khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Begitu sulit orang untuk bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk kami bersungguh-sungguh Tuhan, supaya Tuhan boleh menemukan kami, setidaknya kami yang hadir di tempat ini, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sesuatu yang sulit bahkan nyaris mustahil Tuhan. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kami ingin belajar seperti Nuh yang hidup benar di zamannya. Belajar seperti Yusuf yang belajar hidup benar di zamannya Tuhan. Bahkan juga sebagai Lot di lingkungannya yang begitu rusak, tapi dia boleh tetap memilih untuk mengikut Engkau. Tuhan, hari ini kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan memperbaiki kami. Bukan hanya kami yang rindu, Tuhan lebih merindukan kami, supaya kami boleh diperbaiki, supaya kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang anggun dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kami. Biarlah kami juga mengerti isi hati-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang beritakan firman dan kami yang mendengarkan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut dengan ucapan syukur dan terima kasih. Yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan bagi kita dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan sampai dengan ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ke-17. Saya akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Kalau begitu kebalikannya, orang yang tidak dipimpin Roh Allah, apakah anak Allah? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Maka konklusinya, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah bukanlah anak Allah. Saudara, minggu ini sebenarnya adalah Minggu Pentakosta. Apa sih Minggu Pentakosta gitu ya? Ya, oke. Saudara, hari Kamis tanggal 26 April yang lalu ya, kita 26 Mei ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid ketika dia sebelum naik ke surga, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah tunggu di kota ini, sebab aku akan memberikan kepadamu janji yang telah diberikan oleh Bapa kepada kamu. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid dan kepada orang yang percaya sampai zaman sekarang ini. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Lalu apa sih untungnya Roh Kudus diberikan?
Mengapa Tuhan Yesus tidak menjanjikan yang lain? Tapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Kapan? Tuhan Yesus mengatakan sabar, tunggu di kota ini, kota Yerusalem. Maka selama menunggu itu saudara, maka murid-murid mereka dengan setia menunggu. Apa yang mereka lakukan? Murid-murid mereka terus berdoa menantikan janji Tuhan. Mereka berdoa terus menerus, bersehati. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan bersama-sama, terus berdoa. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, tidak terjadi apa-apa saudara. Tapi mereka setia menanti janji Tuhan. Mereka ingat janji Tuhan bahwa tidak lama lagi, atau dalam terjemahan lain adalah beberapa hari lagi. In many days, dalam beberapa hari lagi, aku akan mengirimkan janji yang Bapa telah janjikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Saudara, mereka menanti. Seminggu tidak terjadi apa-apa. Saudara, 8-9 hari. Tapi mereka terus bertekun. Mereka berdoa terus, saudara. Murid-murid itu. Bukan hanya murid yang 11 itu, saudara. Tapi juga murid-murid yang lain yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di situ disebutkan juga nama Maria, ibunda Tuhan Yesus, terakhir kalinya disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 1 itu, saudara. Ya, pasal 1 dan pasal 2. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah 10 hari mereka menantikan janji Kristus, maka terjadilah, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ untuk pertama kalinya Roh Kudus turun ke atas orang percaya, ke atas murid-murid. Mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, semuanya menerima Roh Kudus, dan mereka semuanya dibaptiskan dengan Roh Kudus. Saudara, itu adalah hari yang penuh sukacita. Dan saat itu, saudara, hari itu Petrus berkhotbah. Hari itu 3.000 orang yang bertobat. Mereka mengaku dosa mereka. Mereka dibaptiskan. Dan hari itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dibaptiskan. Itulah hari Pentakosta. Dan itulah yang kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Jadi hari lahirnya gereja adalah terjadi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Penta itu artinya 50. Jadi Tuhan Yesus bangkit, saudara. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia hidup. Saudara, ini tidak ada tokoh agama yang seperti itu, saudara. Setelah mati bangkit. Hanya Kristus yang setelah mati bangkit. Bangkit, naik ke surga, hidup selama-lamanya, dan Tuhan Yesus berjanji dia akan datang kembali. Semua tokoh-tokoh saudara punya hari lahir. Kita peringati hari kelahirannya. Happy birthday, ulang tahun. Bahkan kalau sudah almarhum, ada tanggal kematiannya. Kita peringati. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Tokoh-tokoh yang lain masih ada di kubur itu tadi. Kubur mereka masih berisi. Kubur mereka yang berisi itu membuat hati pengikutnya menjadi kosong. Tapi kubur Kristus kosong dan membuat hati pengikutnya menjadi berisi. Amin. Puji Tuhan. Itu saja bedanya, saudara. Satu terisi, satu kosong. Kubur yang terisi membuat hati kosong. Kubur yang kosong membuat hati terisi. Saudara pilih yang mana? Kubur yang kosong atau kubur yang terisi? Saudara mau mengikut yang mana? Yang kuburnya terisi sampai hari ini? Yang terus masih ada? Daripada kubur yang kosong. Kubur Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini, tapi kuburnya kosong. Dan setiap orang yang menaruh harapannya kepada Kristus membuat hati mereka terisi. Aduh, saya senang sekali. Puji Tuhan. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian selama 40 hari berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang terakhir kepada 500 orang sekaligus, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Itu berarti saksi kebangkitan daripada Tuhan Yesus begitu banyak. Kemudian setelah hari yang ke-40 itu tadi, saudara, maka Tuhan Yesus dengan murid-muridnya kembali ke Galilea. Disitulah sebelum Tuhan Yesus
meninggalkan murid-muridnya, dia berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem. Lalu setelah murid-muridnya terus menanti, setelah 10 hari, lalu Tuhan menggenapi janjinya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Saudara, di perjanjian lama juga memang kita melihat ada pekerjaan Roh Kudus. Di perjanjian lama ada pekerjaan Roh Kudus, di perjanjian lama baru juga ada pekerjaan Roh Kudus. Di perjanjian lama, pekerjaan Roh Kudus itu hanya kepada beberapa orang saja di Israel. Itu yang pertama. Jadi kepada orang-orang tertentu. Dan yang kedua, sifatnya sementara. Jadi kepada orang-orang yang tertentu dan sifatnya sementara. Tetapi di perjanjian baru, yaitu kepada setiap orang. Setiap orang yang bagaimana? Apakah semua orang? Oh tidak. Maksudnya kepada setiap orang yang menaruh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka menerima karunia Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Jadi di perjanjian baru, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau lebih tepat, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Dan mereka disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita melihat, di sini hanya beberapa orang saja, orang-orang tertentu saja. Kemudian sifatnya sangat sementara, tapi di perjanjian baru, yaitu kepada semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, memberi hidupnya kepada Kristus, mereka menerima, mereka disertai oleh Roh Kudus. Mereka disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Di perjanjian lama misalnya kita melihat, misalnya Simson. Jadi pada zaman Simson, saudara, ya, dari sekian banyak orang Israel, hanya satu yang bernama Simson saja yang menerima urapan Roh Kudus. Dan ketika Simson mengalami urapan Roh Kudus, maka dia menjadi kuat luar biasa. Dia bisa membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Tetapi manakala Simson dia meninggalkan Tuhan, dia tidak taat, maka Roh Kudus meninggalkan dia. Tapi di perjanjian baru, saudara, maka kita melihat bahwa semua orang yang telah menerima Kristus, mereka memang hati mereka diperbarui. Roh suci, Roh Kudus ada dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mereka disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Nah, saudara, kalau demikian, apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Saudara, Roh Kudus tidak meninggalkan kita sebab dia menyertai kita. Oh, kalau begitu enak dong. Saya berbuat dosa saja, kan juga Roh Kudus tidak meninggalkan saya. Ingat bahwa orang yang didiami oleh Roh Kudus itu mereka juga memiliki hati yang baru. Hati yang baru ini membuat seseorang tidak mau mendukakan hati Tuhan. Tidak mau mendukakan hati Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi, saudara. Misalnya kalau binatang, misalnya babi misalnya. Kalau babi itu dia senang yang kotor. Senangnya memang yang kotor. Kalau babi tidak berbuat kotor, wah, dia nggak merasa puas. Nah, saudara, yang kedua yaitu domba. Domba itu senangnya yang bersih-bersih. Tapi apakah domba bisa kotor? Oh, bisa. Kepleset. Tapi kalau domba kepleset, maka yang kotor itu tadi membuat domba itu tadi jadi gelisah. Aduh, saya kok kotor ya? Langsung dia membersihkan diri. Nah, itulah gambaran orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyukai dosa lagi. Mereka kalau sudah jatuh dalam dosa, hati mereka gelisah. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, hatinya gelisah. Kamu ada pengharapan. Tapi kalau kamu sudah berbuat dosa, hatimu tidak gelisah. Oh, biasa. Kamu celaka. Amin. Siapapun kita, saudara. Siapapun kita. Saya bukan hanya berkhotbah kepada saudara. Saya kepada diri saya sendiri. Tuhan berikan saya hati yang peka. Supaya kesalahan yang sedikit itu pun rasanya jadi besar, serius di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, saudara, maka kita serius hidup di hadapan Tuhan. Kalau babi memang kesukaannya yang kotor. Itu gambaran orang yang memang belum percaya kepada Tuhan. Ya, karakternya masih seperti babi. Karakter seperti babi. Cari yang kotor-kotor. Kalau bukan yang kotor, hidupnya tidak sejahtera. Tetapi kalau domba, dia cari yang bersih. Bisa kok jatuh dalam kotoran karena kepleset. Orang Kristen juga yang sungguh-sungguh ikut Tuhan begitu. Bisa saja jatuh dalam dosa, udah kepleset gitu ya.
Keplesetnya bisa juga sedikit, bisa juga besar keplesetnya. Tapi kamu sadar atau tidak? Gelisah enggak? Sedih enggak dengan dosa itu? Ingin dibersihkan enggak? Maka kesukaan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah itu, mereka itu satu-satu kesukaan mereka. Mereka ingin menyukakan hati Allah. Mereka hanya ingin menyukakan hati Allah, itu saja. Menyukakan hati Allah. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus memimpin anak-anak Allah. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat status yang baru, yaitu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini luar biasa. Tidak pernah diajarkan di agama manapun juga bahwa hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungan bapa dengan anak. Coba di dunia ini, hubungan apa sih yang paling dekat? Mana lebih dekat? Hubungan bapa dengan anak daripada hubungan om dengan ponakan. Sama-sama dekat. Tapi hubungan bapa dengan anak itu jauh lebih dekat. Hubungan bapa dengan anak itu sangat dekat. Puji Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi digambarkan sebagai hubungan Tuhan dan hamba. Kalau Tuhan dan hamba itu, ya kalau seorang hamba, ya Tuhan, ya itu ada ketakutan. Maka tadi firman Tuhan mengatakan, ketakutan. Ya, takut salah. Waduh, apa yang harus dilakukan untuk Tuhan gitu ya. Jadi sungguh-sungguh apa? Hati budak, hati hamba gitu. Maksudnya hati yang diperbudak begitu. Maka ada ketakutan. Wah, jangan-jangan Tuhan saya ini salah. Saya salah melayani Tuhan saya gitu ya. Nah, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih daripada hubungan Tuhan dan hamba. Hubungan Tuhan dan hamba pun itu sudah bagus sekali. Siapakah kita sehingga juga kita boleh diangkat jadi hamba? Kita diangkat jadi hamba pun udah terima kasih. Udah bersyukur, terima kasih sekali. Siapa sih kita? Kita ini hanya debu dalam debu, tapi kita mau diangkat jadi hamba Tuhan. Tuhan itu kita panggil Tuhan gitu. Itu pun sudah luar biasa, saudara. Luar biasa. Bisa saja Tuhan tidak menganggap kita apa-apa. Kamu debu, udah diinjak aja. Tapi Tuhan masih menganggap kita. Jadi kalau misalnya Tuhan itu pun sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Tuhan kita atau Tuhan kita sebagai hambanya, itu pun kita sudah bersyukur. Sudah bersyukur. Artinya saudara masih dianggap. Tapi hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dijadikan sebagai anak. Aduh, saya nggak habis pikir nih. Kita diangkat jadi anak Allah. Jadi secara status kita adalah anak Allah. Secara status kita adalah anak Allah. Tapi Tuhan mau supaya hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya status doang. Secara status memang Allah itu Bapa kita anaknya. Nggak cukup seperti itu saja. Maka tadi kalau kita baca ayat selanjutnya, maka Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dia bekerja dalam hati kita supaya mengubah atau memperbaharui watak kita. Sehingga watak kita itu adalah watak anak Allah. Jadi kita bukan hanya secara status jadi anak Allah, tapi watak kita sungguh-sungguh seperti wataknya anak-anak Allah. Amin. Ini yang penting, saudara. Status saja nggak ada artinya, status nggak ada artinya. Sama seperti suami istri secara status, udah misalnya katakanlah ya, misalnya udah dicatat sipil, bahkan sudah diberkati, sudah ada misalnya surat pemberkatannya, udah pernikahannya, secara status sudah suami istri. Tapi banyak kan suami istri yang hanya status tok. Suaminya kemana, istri kemana. Suami tidur mana, istri tidur di mana. Suami ngerjain apa, istri ngerjain apa. Hanya status saja. Hati tidak sungguh-sungguh berperan sebagai suami atau istri. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan. Jadi sama seperti hubungan suami istri, bukan hanya secara status di atas kertas suami istri. Si A ini suaminya B. Bukan itu saja, sudah di ACC, ditandatangan oleh negara. Oh, memang betul-betul resmi secara de jure memang suami istri.
Tapi apa artinya hubungan suami istri yang ada hanya di atas kertas saja, tapi hati tidak ada? Suami tidak mengasihi istri, suami tidak peduli kepada istri, suami itu kejam, suami itu melakukan kekerasan, suami itu sadis. Apa gunanya? Apa artinya? Apa artinya? Maka yang paling penting ada, selain di atas kertas, itu memang penting, tapi yang paling penting watak kita, karakter kita sebagai suami atau istri baik. Itu yang paling penting. Saudara tidak mengaminkan ini? Amin ya. Itu yang paling penting kan ya. Ini yang paling penting. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bukan hanya secara status saja, tapi kita memiliki hati anak. Maka dikatakan tadi, maka oleh pekerjaan roh itu atau oleh roh itu kita berseru. Itu ayat 15 tadi. Kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Aba itu adalah bahasa Aram yang dialih-aksarakan ke bahasa Yunani yang artinya Bapa. Itu adalah panggilan mesra seorang anak kepada ayahnya. Jadi Allah dipanggil Papa. Waduh, luar biasa. Saudara, ini boleh sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara, hati anak ini tadi, ini harus sungguh-sungguh kita latih saudara. Melalui apa? Melalui berdoa. Jadi kalau kita adalah anak Allah, maka kita menyediakan waktu kita bercakap-cakap dengan Allah. Kita menyediakan waktu kita untuk berbicara dengan Allah. Kita menyediakan waktu kita untuk curhat dengan Allah. Setiap hari kita harus menyediakan waktu kita khusus berbicara dengan Allah. Setiap hari kita menyediakan waktu kita khusus dengan Allah untuk berbicara. Sama seperti di rumah juga begitu. Kalau misalnya anak dengan bapak tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah berbincang-bincang, apa artinya status? Maka saudara, kalau seorang anak tidak pernah menyapa ayahnya sama sekali, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Maka anak yang benar adalah anak yang dengan setia, dengan penuh cinta kasih menyapa ayahnya. Demikian juga dengan kita dengan Allah saudara. Karena itu orang Kristen itu saudara, hubungan kita dengan Allah itu sebagai Bapa itu luar biasa. Kita bisa bercakap-cakap dengan Allah kita. Ya, nanti pulang dari gereja ini coba ya menyendiri, naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku bersyukur karena aku adalah anak-Mu. Terima kasih. Sudah mulai berbicara, sudah mulai bercakap-cakap. Pertama-tama mungkin gak lama, lama-lama jadi asik berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, itulah artinya kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan hanya percaya pada Yesus, dalam otaknya saya percaya bahwa dia disalibkan, percaya bahwa Yesus lahir di kandang, kemudian dia besar melayani, kemudian mati, dikuburkan, naik ke surga. Percaya. Itu hanya percaya secara akali saja, tapi kita nggak sungguh-sungguh, kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka yang paling penting adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen yang punya hubungan pribadi dengan Kristus pasti hidupnya berubah. Orang Kristen yang punya hubungan pribadi dengan Allah, dengan Kristus, pasti berubah. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini, untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya apa? Supaya kita diperbaharui, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula itu apa? Supaya kita hidup kudus, tak bercacat seperti Tuhan Yesus. Nah, itu saudara. Jadi kalau hidup kita tak bercacat, hidup kita kudus, kita pasti masuk surga deh. Jadi tujuan keselamatan bukan masuk surga. Tujuan keselamatan bukan kita terhindar dari apa? Dari api neraka. Bukan itu. Tujuan keselamatan adalah maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus. Menyelamatkan kita artinya supaya hidup kita diperbaiki, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah yang semula itu apa? Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sempurna seperti Bapa di surga. Nah, targetnya orang Kristen itu begitu.
Jadi orang Kristen tidak cukup menjadi baik saja saudara, tapi harus sempurna seperti Bapa. Karena Alkitab berkata demikian. Nah sekarang kita jangankan sempurna, baik saja tidak. Jangankan, nggak usah bicara sempurna, baik pun tidak. Kita menyakiti hati orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Kalau misalnya hidup kita seperti Tuhan Yesus. Ya, saya kembali lagi bicara tentang suami istri ya. Kalau suami benar-benar hidup seperti Tuhan Yesus, hidupnya suci, hidupnya baik, penuh pengertian, penuh cinta kasih, ya, oke? Lalu istri juga begitu, istri juga seperti Tuhan Yesus, penuh pengertian, penuh cinta kasih, sungguh-sungguh hatinya lembut luar biasa. Suami istri seperti ini, kalau menikah mereka bahagia seumur hidup. Percaya kepada saya. Mengapa sering pernikahan tidak bahagia? Itu karena baik salah satunya atau dua-duanya tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Lebih mirip kuntilanak. Udah. Wah, udah. Satu mirip kuntilanak, satu mirip genderuwo. Wah, ketemu dah. Ketemu. Yang satu kata-katanya kasar, yang satu lagi bukan hanya kata-katanya kasar, pedas, udah itu kata-kata kotor. Ketemu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bahagia karena mereka cekcok terus gitu ya. Lama-lama kalau misalnya cekcok itu udah dibiasakan, ada orang yang ketagihan cekcok loh. Ada orang yang ketagihan cekcok. Lalu kalau misalnya satu hari nggak cekcok, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Hari ini apa yang kurang ya? Oh, kita belum cekcok. Lalu mulai cekcok lagi. Gitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi persoalan kita adalah karena kita tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Amin. Pertanyaannya begini, di tempat ini saudara, di gereja kita ini, sekalipun kita gerejanya kecil, tapi saudara kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan jemaat saudara. Kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan bahwa setiap orang yang hadir di tempat ini saudara, hidup mereka diperbarui, diubah. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya udah, wes. Tapi kalau saudara mau, di sini kita sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Nggak mau berubah kan? Ya nggak apa-apa. Saudara mau berubah? Amin. Amin ya. Saya juga mau berubah. Bukan hanya saudara yang perlu berubah, saya juga harus berubah. Saya juga terus memperbarui hidup saya. Merubah hidup saya saudara. Kita terus memperbarui hidup saya. Dari cara kita berpikir, dari tutur kata kita, dari tindak tanduk kita. Nah kita perlu terus berubah saudara. Perlu terus berubah. Perlu terus berubah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tadi jadi status kita anak Allah. Maka yang kedua watak kita, karakter kita sebagai anak Allah. Kalau kita memiliki watak atau karakter sebagai anak Allah, maka sebenarnya masalah itu sebenarnya boleh kita tidak ada masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah utama kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau kita memperbaiki hidup kita saudara, kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, kalau kita udah hidupnya benar gitu, maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan saudara. Entah orang itu jahat. Nah sekarang gini, kalau orang lain jahat, tapi kalau kita benar, terus benar, kita nggak perlu ikut-ikutan yang jahat itu. Maka kita melihat bahwa orang jahat ini sepertinya mereka berkuasa, tapi sebenarnya orang benar harus lebih berkuasa daripada orang jahat. Maka di zaman sekarang ini kita melihat ada dua golongan manusia saudara. Kan tadi pertama orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Nah, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah dulu yang saya bicara. Sekarang ini di dunia ini kita melihat ada orang yang dunia sebenarnya bertambah jahat. Bertambah jahat saudara. Kejahatan bertambah-tambah. Waduh. Pernahkah saudara mendengarkan berita tanpa ada kejahatan? Misalnya surat kabar gak menulis, hari ini sepi, gak ada kejahatan gitu ya. Gak ada. Asalnya TV gak ada berita, oh perdamaian terus beritanya, bosan gitu ya. Wah ada pemerkosaan lah, pembunuhan lah, penipuan lah. Waduh, bukan hanya setiap hari, rasanya setiap menit kali ada beritanya itu ya.
Setiap jam lah gitu. Waduh, saudara, memang manusia di akhir zaman ini yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu akan tambah jahat. Tambah jahat, tambah jahat. Dan pada akhirnya kejahatan mereka itu udah sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat, sangat jahat, bisa jadi kejahatannya belum sempurna. Akan disempurnakan terus kejahatan. Kejahatan pun disempurnakan, bayangkan. Kejahatan yang tidak sempurna aja udah menyakitkan kita gitu. Apalagi kalau kejahatannya sempurna. Kalau misalnya suami misalnya, saya tidak yakin bahwa suami saudara itu kejahatannya sudah sempurna. Ya, ada orang yang kejahatannya sudah sempurna. Kejahatannya sudah sempurna dan dia itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kejahatannya sudah sempurna. Kejahatannya sudah sempurna, sudah tidak bisa diperbaiki. Orang seperti ini jumlahnya ada? Oh, ada. Banyak, sangat banyak. Mayoritas. Waduh, hampir semua, saudara. Makin lama makin jahat. Tapi ada, puji Tuhan, ada golongan yang kedua, yaitu dikatakan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah ini tadi adalah sekalipun orang di sekitar mereka itu jahat gitu ya, tapi dia terus memperbaiki hidupnya. Dia menyucikan hidupnya. Dia memperbaiki hidupnya. Dia terus memperbaiki hidupnya. Dia terus menyucikan dirinya sehingga hidupnya semakin baik, hidupnya semakin suci, hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Tapi jumlahnya sedikit, sangat sedikit sekali. Tapi kalau saya pribadi, kalau disuruh memilih, kalau yang makin jahat tadi kan, itu kan banyak sekali, rame. Ibarat arus sungai itu tadi, itu arusnya deras sekali, gampang sekali mengikuti arus. Semua juga begitu kok, artis-artis juga begitu, orang-orang terkenal juga, semua ada di situ gitu ya. Wah, orang yang kita kagumi juga semua ada di situ. Oke. Biarin. Nah, kita saudara, kita harus tetap memilih. Sekalipun yang mengikut sedikit. Bahkan mungkin tidak ada. Tapi kita mau tetap mengambil langkah Tuhan. Aku akan tetap ikut Engkau Tuhan. Aku akan tetap setia kepadamu. Sekalipun orang-orang di sekitarku tidak mendukung aku. Tapi aku mau hidup benar di hadapanmu. Orang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Itu artinya Kristen, saudara. Jadi Kristen itu bukan sekadar asal ke gereja saja. Tapi menjadi Kristen artinya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, kita perlu belajar dari Alkitab. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa orang. Nuh misalnya. Di zaman Nuh itu, saudara, semua tidak ada yang benar. Bahkan saudara, ketika Tuhan menghukum dunia ini, seluruh dunia dihukum oleh Tuhan, dibinasakan. Ada berapa orang yang selamat, saudara? Di perahu Nuh hanya 8 orang saja, saudara. Hanya 8 orang saja. 8 itu siapa? Nuh. Kemudian siapa? Istrinya. Kemudian siapa? 3 anaknya. Kemudian siapa lagi? 3 mantunya. Itu saja. Mertua, besan semua nggak ada yang mau ikut. Nggak mau ikut. Oh, ditertawain. Ngapain sih gitu ya? Di tanah seperti ini dibuat perahu gitu ya. Harusnya bikin perahu itu di pantai. Ini di dataran tinggi dibuat perahu. Orang nertawain Nuh, dibilang gila. Tapi Nuh, dia terus membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika datang hukuman, Nuh lah yang selamat. Yang nertawain itu semuanya mati dalam ketertawaannya. Lot juga demikian, saudara. Lot, di mana orang-orang Sodom itu hidupnya udah nggak karu-karuan, tapi Lot dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin satu hal ini harus saya singgung, saudara. Saudara pernah renungkan bahwa Lot itu, saudara, sekalipun di lingkungannya itu adalah orang-orang jahat semua, tapi Lot dia memiliki 2 anak perempuan. Sampai saat itu, saudara, 2 anak perempuan ini masih hidup benar saja di hadapan Tuhan. Kemudian juga demikian juga dengan Yusuf. Yusuf, saudara, di masa mudanya dia pernah digoda oleh istri Potifar. Yusuf luar biasa. Sekalipun Yusuf itu tinggal di negeri orang lain, di Mesir, tapi Yusuf menolak untuk berbuat kejahatan. Dia bilang tidak. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang jangankan digoda, nggak digoda pun dicari siapa yang bisa digoda. Itu bedanya, saudara. Nah, untuk itu kita perlu kembali kepada kitab suci.
saudara dan saya kita perlu diperbaiki di hadapan Tuhan. Maka ayat 16 saya akan baca. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat status kita. Ingat bahwa kita adalah anak Allah. Artinya apa? Pada saat-saat hidup kita tertekan, pada saat-saat hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam masalah yang begitu berat, Roh Kudus mengingatkan kita, ingat, kamu adalah anak Allah. Makanya disebut Roh Kudus adalah roh penghibur. Amin. Roh Kudus disebut sebagai roh penghibur. Dengan kesaksian Roh Kudus itu betul-betul menghibur kita, mengingatkan kita betapa kita bersuka cita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Rasanya kalau kita sudah menjadi anak Allah, rasanya apapun masalah kita nggak ada yang terlalu berat. Karena Allah itu adalah Bapa kita. Karena Allah itu bukan lagi sebagai hanya Tuhan kita, tapi Allah itu adalah Bapa kita. Waduh, luar biasa. Harusnya kita sungguh-sungguh menghayati hal ini, saudara. Menghayati dengan sungguh-sungguh. Ayat 17, saudara. Mari kita baca bersama-sama di ayat 17. Kalau bisa ditampilkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu apa? Jika apa? Kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, menjadi Kristen artinya saudara kita bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita sedang mencari orang yang bersedia menderita bersama Kristus. Bukan menderita di atas, bukan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Gereja kita sedang mencari orang-orang yang bersedia menderita bagi Kristus. Saudarakah orangnya? Apa artinya menderita bagi Kristus? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Apa artinya menderita bersama dengan Kristus? Artinya gini. Menderita bersama Kristus artinya kita bukan cari gara-gara. Gimana caranya supaya menderita ya, gitu ya. Lalu nggak makan-makan, lalu sakit, menderita gitu. Wah, saya udah menderita. Bukan begitu. Atau misalnya kita malingin motor orang lain supaya digebukin, oh menderita, aku udah menderita. Berarti saya menderita apa maksudnya? Ingat ya, di sini sebut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya apa? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya apa? Kira-kira gitu. Maksudnya adalah menderita bersama Kristus artinya kita memilih untuk taat kepada Kristus. Kita memilih untuk taat kepada Roh Kudus. Ketika kita taat kepada Kristus, ketika kita taat kepada Roh Kudus, kita menderita. Artinya misalnya begini, harusnya contoh ya. Misalnya hari Minggu. Waduh, keinginan daging kita mengatakan, udah jalan-jalan aja ke mall gitu ya. Udah pergi ke sana, kuliner dan sebagainya gitu. Tapi kita menyadari bahwa aku membutuhkan Tuhan. Roh kita mengatakan, aku membutuhkan Tuhan. Perang. Maka bagi sebagian orang, mereka datang ke gereja itu pun itu sebenarnya adalah satu penderitaan bagi mereka. Itu sudah mulai masuk penderitaan. Itu ya, bisa datang ke gereja itu satu penderitaan besar gitu ya. Tapi lama-lama apa yang kita anggap sebagai penderitaan, lama-lama kita menjadi senang. Orang yang misalnya ke gereja pertama-tama menderita gitu ya. Menderita pertama-tama. Tapi lama-lama jadi senang, menikmati. Oh, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Lama-lama gitu ya, semua yang dianggap kesenangan itu ditinggal. Dan datang kepada Tuhan. Yang pertama, yang semula itu dianggap sebagai penderitaan. Demikian juga ketika misalnya melakukan kehendak Tuhan. Misalnya melakukan kehendak Tuhan, berbuat yang benar, misalnya berkata benar, berbuat benar gitu ya. Rasanya sakit gitu ya. Tapi kita mengatakan, tidak, aku harus tetap ikut Tuhan. Sekalipun itu menyakitkan. Nah, lama-lama apa yang menyakitkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kita, saudara. Itu yang menyenangkan kita. Dan ingat bahwa kesenangan-kesenangan duniawi ini, saudara, kesenangan-kesenangan duniawi itu memang pertama-tama membawa kita kepada kesenangan, tapi ujung-ujungnya tangisan, ujung-ujungnya adalah ratapan, ujung-ujungnya adalah penderitaan. Jadi saudara, ini kita harus lanjutkan sedikit di ayat 18. Ayat 18, coba tampilkan ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab
Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini apa? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu Saudara anggap sekarang ini sebagai penderitaan, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Apa artinya? Penderitaan yang semenderita-menderitanya kita hari ini, karena itu kita lakukan dalam Tuhan, demi untuk membela pekerjaan Tuhan, demi untuk membela kebenaran, itu memang kita menderita. Tapi penderitaan kita yang paling berat ketika melakukan kebenaran ini tadi, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Artinya nggak ada apa-apanya ini, nggak ada apa-apanya gitu, saudara. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sama seperti seorang ibu misalnya kehilangan uang 100.000 misalnya, nangis Bombay gitu, mana uang saya, udah nggak bisa tidur, uang 100.000 misalnya. Tapi suatu kali misalnya ada orang yang kasihan melihat, udah ibu kehilangan ini, lalu ibu ini tadi dikasih, udah saya entah kenapa, saya pas lagi kelebihan berkat, dikasih misalnya 10 juta gitu ya. Saudara, 10 juta dibandingin 100.000 itu tadi, itu pun rasanya 100.000 tadi udah nggak ada apa-apanya kan. Amin. Sebagian masih mikirin maksudnya apa sih gitu ya. Apa saya yang salah ya? Kok wajah saudara penuh dengan tanda tanya gitu ya. Sama seperti seorang ibu yang kehilangan uang 100.000, sedih banget gitu ya. Lalu dikasih nggak usah 10 juta lah. Udah ada yang gantikan. Nih saya ganti 1 juta gitu. Wah, langsung kesedihan ini tadi menjadi hilang. Tetapi saudara, upah yang kita terima bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita hidup benar, maka penderitaan ini tadi itu nggak ada apa-apanya, saudara. Apa sih upah yang akan kita terima nanti? Yaitu, saudara, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saya kasih gambaran ya, saudara ya. Kalau misalnya Bapak Presiden Jokowi yang kita hormati datang ke tempat ini, terus dia mengatakan, dia panggil Bapak atau Ibu, dia bilang, ayo ikut saya misalnya dalam acara pertemuan apa gitu ya, ketika Bapak Presiden misalnya datang. Lalu saudara diperkenan untuk mendampingi Bapak Presiden. Itu artinya saudara itu dipermuliakan bersama dengan Bapak Presiden. Itu pasti saudara bangga sekali. Kalau ada orang yang berjalan ya, dipanggil oleh Bapak Presiden, berjalan beriringan dengan Presiden, wah pasti saudara akan ingat seumur hidup gitu ya. Saudara akan berharap supaya ada teman saudara itu yang akan foto, bila perlu shoot dan sebagainya. Supaya apa? Karena itu adalah pengalaman yang sangat berkesan bagi saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dipermuliakan bersama dengan Kristus itu jauh lebih mulia daripada ini. Amin. Dipermuliakan bersama dengan Kristus itu jauh lebih daripada ini tadi. Maka saudara, akhirnya saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh ingatlah, setiap langkah kita itu pasti ada akibatnya, saudara. Ada hal-hal dalam hidup kita yang sudah tidak bisa kita perbaiki, kita tangisi juga nggak ada gunanya, kita ratapi juga sudah nggak ada gunanya. Udah, jangan berupaya mengubah apa yang tidak bisa diubah. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Jangan berupaya mengubah apa yang tidak bisa dirubah. 1, 2, 3. Jangan berupaya mengubah apa yang tidak bisa dirubah. Masa lalu yang kesalahan-kesalahan kita, kegagalannya udah nggak bisa dirubah. Nggak usah, aduh kenapa saya lakukan begini ya. Coba dulu kalau saya tidak pindah ke sini, saya seharusnya masih tetap di sana gitu. Oh ya udah, nggak perlu disesali. Ada hal-hal yang memang disesali juga udah nggak bisa. Jadi gini, ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa dirubah, jangan disesali, jangan berupaya untuk merubah apa yang tidak bisa dirubah. Tetapi dengarkan, ada tetapinya. Tetapi hal-hal yang bisa kita rubah harus kita rubah. Misalnya apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, aduh saya udah nggak bisa rubah, saya memang udah begini. Itu jahat. Itu orang seperti ini bodoh. Jahat, bodoh, udah lengkap.
Jadi kalau misalnya kita hidup suci, hidup benar, bisa. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bisa. Misalnya kita tidak sabaran, bisa menjadi orang yang sabar, bisa. Jangan kita mengatakan, saya memang udah nggak bisa berubah. Itu bodoh. Itu artinya tidak mau mengubah apa yang harusnya dirubah. Nah, penyakit kita adalah dua hal ini tadi. Ingin merubah apa yang tidak bisa dirubah, itu celaka. Misalnya gini, ada orang yang memang misalnya dilahirkan sebagai orang pendek, ingin tinggi gitu ya, memang udah nggak bisa lagi. Ya udah, terima aja. Ada orang yang memang misalnya dia ingin, waduh kenapa sih orang tua saya misalnya dari suku ini misalnya, saya berharap dari suku sana gitu. Itu pun nggak perlu dirubah. DNA kita itu udah nggak bisa dirubah. Terima, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Terima, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi apa yang harus kita rubah, itu harus kita rubah. Jangan kita mengatakan ini saya udah nggak bisa rubah. Jadi hal-hal yang bisa kita rubah harus kita rubah. Masa lalu tidak bisa dirubah. Masa depan harus dirubah. Masa lalu itu memang sudah tidak bisa kita rubah apapun juga. Kita berdoa berlutut berapa kali pun udah gak bisa. Ya, sebagai contoh misalnya gini, sebagai contoh katakanlah ada orang yang anaknya kecelakaan gitu. Orang tua sudah peringatkan jangan lihat sini, tapi tetap dilakukan. Lalu orang tua misalnya katakanlah anak ini bukan sampai mati gitu ya, tapi dia menyesal. Oh coba saya dengarkan. Tapi sudah berlalu. Udah nggak bisa diulang lagi gitu. Maka yang bisa dilakukan oleh anak ini tadi adalah ya ke depan lebih berhati-hati. Ya kesehatannya diperhatikan, diperbaiki kesehatannya. Begitu saudara. Ya. Dalam hidup kita seperti itu. Apa yang harus dirubah dalam hidup kita? Karakter kita harus kita rubah. Salah satu adalah Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang suci. Berapapun kotornya masa lalu kita, betapapun jahatnya kita pernah hidup dalam Tuhan, asal kita mau, Tuhan bisa perbarui kita. Jangan bodoh, jangan mengatakan, aduh saya udah gak bisa berubah lagi. Oh saya memang stylenya begini. Ingatlah, kita mau berubah. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan lagu yang tadi ya, naikkan satu nada itu tadi ya. Mari kita naikkan nyanyian yang tadi itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Tuhan dari ketinggian tahtanya memperhatikan setiap insan. Satu persatu diperhatikan. Apakah saudara tidak rindu? Ketika Tuhan melihat bahwa saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, dia anakku. Dia berkenan di hadapanku. Saudara, apakah saudara tidak merindukan hal ini? Saya merindukan saudara. Saya harap saudara juga merindukan. Mari kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa dari ketinggian tahtamu, jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu, di hadapanmu. Katakan, Bapa, dari ketinggian tahtamu, kita tahu bahwa Allah memperhatikan kita. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada setiap insan, pada semua insan di bumi, Kau yang berpuji. Jadikan ini sebagai doa kita.
yang merdu di hadapanku. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadir. Saya minta jemaat saja yang menyanyi. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan, amin, di matamu aku berkenan di antara manusia. Amin. Oh Tuhan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di. Sekali lagi, kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadir. Amin. Saya minta musik mengalun dengan sangat lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa, kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Saudara, melalui pujian ini, melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa dari tempat yang maha tinggi, Bapa kita yang ada di surga memperhatikan kita, menyelidiki setiap kalbu, menyelidiki setiap hati. Adakah Tuhan menemukan hati yang mengasihi Dia, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, hati yang mau diperbaiki oleh Tuhan? Adakah di tempat ini yang berkata, Tuhan, di sini saya, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang berkata, di sini aku Tuhan, di sini aku Tuhan. Biarlah engkau boleh menemukan bahwa aku adalah orang yang bersedia hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah engkau boleh menemukan bahwa aku bersedia bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tapi dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu Tuhan. Tuhan, tolong aku, ubahkan hidupku Tuhan, perbaiki hidupku ya Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Siapa yang berkata demikian? Entah saudara di gereja ini atau di rumah, saudara boleh melipat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau diubahkan, mau diperbaiki oleh Tuhan. Dan saya akan berdoa dari tempat ini bahwa kita semua mau diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi mereka yang meresponi kebenaran firman-Mu, mereka yang melipat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai tanda bahwa mereka serius berurusan dengan Engkau ya Tuhan, sebagai tanda bahwa mereka sungguh-sungguh mau berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan, sehingga Engkau menemukan bahwa setiap kami Tuhan yang meresponi firman-Mu ini, kami adalah orang-orang yang bersedia hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, kuasai kami, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari sebelum kita meninggalkan tempat ini,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapannya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di tempat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk beberapa saat mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Kita doa singkat di hadapan Tuhan.